Ini. Dan juga ada Bapak Sekjen kita. Oh iya. Assalamualaikum. Kawan lama. Gimana? Dan juga ini ada bendahara kita. Halo ya. Saya ini. Sehat tetap. Saya gimana? Sini Pak, silakan tengah. Oke. Alhamdulillah nih. Ini panitia semuanya Pak. Siap. Maaf sekali Pak. Bapak Riono, alhamdulillah ya. Dari jam 2 ini begini kan adalah kita di sini ya. Kita kehadiran Bapak Presiden kita, Bapak pada pinggir. Jadi aneh gitu ya. Tadi pada nggak bisa diem Pak. Bapak Presiden datang pada jadi kaget kenapa? Ini kayaknya hostnya jadi mati kutu. Yang punyanya datang ya. Dan alhamdulillah semua acara kita akan serahkan kepada Bapak Sekjen. Maksudnya gimana sih? Tetap kita Bang, tetap kita Bang. Karena ini kita benar-benar suasana ulang tahun ke-20 kita bikin santai, kekeluargaan. Kita Kayaknya hostnya lebih enak di depan ya bang. Iya. Iya. Saya kan bukan host. Tapi kita jadi gara-gara tempat itu jadi berantem nih kita. Loh, gimana nih ya? Kita dampingi presiden. Oh iya. Oh gitu. Alhamdulillah selamat datang. Terima kasih. Kita di sini. Halo dong, udah hadir nih ya. Alhamdulillah kita ingin mungkin Bapak Presiden ada yang disampaikan dulu di HUT yang ke-24 ke-24 Langsung nih. Iya, mungkin ya maaf. Kesannya keburu-buru kalau gitu ya. Ya mungkin dicicipin dulu lah. Oh iya, dari sini. Tapi udah pada. Masih kadernya masih mentah. Karena dari jam 2 itu udah setengah matang ini. Udah kerebus sih. Kirain ada nasi dulu. Oh. Iya dong. Nasi dulu dong. Masih apa? Masih ada stok lagu apa? Masih ada. Cowmania lagi apa Pak Riono? Nasi dong. Jangan dikomanya lah. Apa cuma kasih nasi apa? Mungkin Pak Holid juga pengen bergabung di nasi. Oh iya. Oh. Karena kebetulan Pak Presiden minta nyanyi karena kalau tampilannya bagus ini besok teman-teman langsung tampil di Selat Hormuz. Terlalu beresiko. Menghibur di sana. Ntar kalau nih. Biar suasana adem. Kalau bisa lagu yang tadi tuh Tombo. Tapi pakai bahasa Iran. Pakai bahasa Iran. Oke. Boleh. Oke. Santai dulu. Spesial untuk Pak Presiden. Mustafa. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإنسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله أمي وأبي فديتك سيدي صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي
رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد Musafa. Berangkat Ini grup Nasid itu enak loh. Perawatannya paling murah cuma cukup obat sariawan aja. Madu ya? Air hangat aja Pak. Air hangat. Iya, air hangat aja. Madu. Hanya musuh mereka cuma radang aja. Tepuk tangan sekali untuk Musafa. Sebelum kita kick off, kita ngobrol-ngobrol dulu. Karena kick off nanti, karena kebetulan Pak Presiden itu hobi main bola. Jago banget. Jago banget tuh. Tayong sebelum latihan aja konsultasi dulu ke beliau. Bersih. Bung Haji, saya mau nanya, ini lagu bagus banget suaranya, Masya Allah. Ya asli nih. Lalu udah berapa kaset nih, udah berapa maksud lagu yang diupload? Album. Banyak lagu tuh. Kalian promosi nih. Sini satu nih, alhamdulillah kita Musafa sudah dari 2023. Masih baru sih sebenarnya. Namanya Musafa. Musafa artinya apa tuh? Musafa. Cuman biar lebih Indo aja. Sufi ya. Iya. Itu bukan aktor dari Lion King kan? Kurang tahu lah. Alhamdulillah sudah ada 6 lagu yang diupload ya. 6 single. 6 single. Karangan sendiri atau menyanyikan lagu? Original. Original, karangan sendiri. Iya. Pak Presiden yang udah ngomong kayak gitu, berarti ada program. Insya Allah nanti setiap hari tampil di pre-over sini. Biar orang macet Pak Haji. Biar macet aja nggak stres. Bagus. Enggak, saya ada lagu saya kan Dialog Dua Hati itu dinyanyikan senada kan. Saya punya lagu lagi, Permaisuriku. Nah saya pengen karena suara kalian memukau, tadi saya mau dinyanyikan oleh kalian Musafa ya. Itu karena teman-teman Musafa datang ke sini ikhlas, dapat hal yang lebih besar kan. Ikhlas banget loh Pak, mereka datang ke sini Pak, ongkos sendiri. Terus Ini kode buat Mas Riono nih. Kalau Bang Haji jalan rapi belakang Pak. Saya ngomong begitu karena di samping ada bendahara. Tugasnya beliau. bendarnya dari deg-degan gitu. Sekjen kan cuma tanda tangan. Bang, ini apa nih Bang? Ceritain dulu dong nih, apa ini Bang? Jadi gini, Pak Riono ini buat dagangan ini. Banyak Ini banget artinya- nih. Jadi Parien. Karena kita mengangkat isu tentang ketahanan pangan, Ya. ketahanan energi, juga ketahanan Ekonomi. Ini kan kita sesuai dengan program dari
pesan PKS itu adalah K2 P2. P2. Artinya memberdayakan semua kader-kader. Ini produk-produk dari kader-kader semuanya, Pak. Ini ada kue semprong, kemudian juga ada telur dari berbagai wilayah yang ada dari DPW, DPD sampai dengan tingkat paling bawah. Ini produk dalam negeri semua nih. Dalam negeri semua ya. Ada mokaf. Oh ya, produk Pring Sewu, mokaf ya. Ada coklat, Milan juga tuh. Iya iya. Ini telur asinnya asli dari Indonesia, Pak. Karena bebek yang ada di Cina udah ikut KB. Udah telur lagi soalnya. Kalau di kita itu masih banyak. Masih banyak. Kira lo ini. Potong TikTok. Oh, nggak masalah. Karena sekarang PKS itu budayanya lebih santai. Kan? Si Maman jualan paku. Udah nggak zaman yang kaku-kaku. Cakep. Emang saya cakep apa benar? Jadi gini, kita sambil berdialog nih Pak. Mungkin apa sih yang seharusnya kader-kader PKS lakukan nih dengan kondisi global yang seperti ini? Banyak berita-berita yang aneh, suasana nggak menentu, untuk mengokohkan bahwa Indonesia itu baik-baik aja. Iya. Pinter juga pertanyaan. Nggak nyangka. Yang bisikin Pak Riono. Ini mau ngomong santai atau suruh baca ini? Santai. Santai ya? Oke deh kalau gitu. Jadi Bang Narji dan semua ya, panitia, tim nasi, sekjen Bendung, seluruh panitia banyak nih. Dan yang di TV berapa nih? PKS TV berapa orang nih? Viewernya sekarang? 9.000. YouTube tuh. Ya, live streaming ya, alhamdulillah. Mungkin juga bukannya di Indonesia, di luar negeri ya. Jadi kita memang sengaja HUT kita saat ini bukan perayaan, karena kita juga berempati kepada persoalan Indonesia, persoalan internasional. Maka kita lebih sebagai gerakan PKS dari pusat sampai ke DPRA, sampai para kader di dalam dan di luar negeri untuk membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan membantu masyarakat. Kita bersiap siaga jika krisis ini berkepanjangan. Saya dengar Pak Prabowo waktu itu, Bang Narji, waktu Ramadan, beliau udah nyampaikan ya, pemerintah juga mempersiapkan ketahanan pangan. Ekonomi. Pak Riono ini paling tahu nih berapa hari ketahanan pangan kita ya. 10 bulan ya, berapa ke depan? 1 tahun cukup. Ya, Menteri Pertanian nggak salah 1 tahun menyampaikan. Ketahanan energi juga Pak Prabowo menyampaikan, Pak Presiden Prabowo. Ya, dengan Selat Hormuz tadi yang belum bisa pentas hasilnya. Persoalan tertutupnya itu kan 20% suplai dunia di situ kan. Jadi naiknya harga minyak itu akan bertambah. Sekarang dulu $70 per barel ya, sekarang udah 106. Ya. Jadi kalau itu meningkat kan itu artinya juga harga BBM itu naik, harga produk naik, itu akan kesulitan masyarakat kan, ya. Makanya kita angkat isu itu, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Nah, kita PKS ini partai kader. Bang Narji ingat waktu bencana di Aceh, Sumut, Sumbar. Bencana itu terjadi, DPP belum menggerakkan, kader itu sudah turun. Ya, luar biasa. Hari ke-18 kita masuk ke Aceh Tamiang, itu rumah ketua DPD kita seatapnya, kantor DPD kita seatapnya, tapi mereka sudah berbuat. Ya, mengumpulkan bahan bantuan yang ya tidak bisa didistribusikan karena jalan berlumpur, sehingga kita hadirkan mobil. Di Sumatera Utara juga begitu, kader kita berbuat, 3 orang hanyut banjir, alhamdulillah selamat, mereka pakai pelampung. Di Sumatera Barat juga begitu. Jadi
kita ingin berbuat untuk bangsa dan negara, maka melalui milad ini kita ingin menyatakan kepada pemerintah pusat, pemerintah dan kepada masyarakat bahwa kader PKS akan berikhtiar menjadi bagian dari solusi persoalan bangsa dan negara. Ya, kita berikhtiar untuk itu. Maka kita solidkan di dalam. Ya, Mas Riono ini bidang beliau pertanian dan beliau peternakan, perikanan, dan beliau juga Komisi 4. Beliau yang kita rapat untuk bagaimana setiap upah kita, unit pembinaan kader kita, anggota kita itu punya lumbung pangan, produk pangan, ketahanan pangan, yaitu ya tanah yang ditanam dengan sayur, cabai, beternak, ya. Sekian ribu upah kita ini kita ingin jadikan minimal kalau tidak kader unit pembinaan anggota itu. Ya, itu menjadi ketahanan pangannya kita. Ya. Lalu struktur. Tadi Bang Narji cerita K2, P2. K2 itu kan kaderisasi pelayanan publik. Ini kita ingin jalan ke dalam, kita jalan, keluar kita jalan. Kader kita tadi saya baru dikasih tuh sama Kang Acel ya. Itu apa tadi produknya? Ayam. Kentucky Bogor ya. Saba Chicken ya, produk Bogor. Ada produk Bogor, ada produk Tangerang, ada produk Lampung, ada kita berjualan untuk menghidupkan ekonomi kader. Nah ini di depannya termasuk ini. Kita seluruh struktur kita DPW, DPD, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota menghidupkan ekonomi kader ya, sehingga kader kita secara ekonomi berdaya. Bahkan itu sebelum krisis tuh kita udah hidupkan K2 P2. Jadi begitu ada krisis ini link and cocok sejalan gitu. Yang kedua kaderisasi di tengah kondisi seperti ini kita ingin ketahanan mental, ketahanan spiritual, maka kita ingin para ustadz-ustadz kita, para kader kita, para ibu masjid salim kita membina di masjid-masjid, musola atau di masjid-masjid talim mereka, menguatkan mental. Ya, pemerintah sudah pusat berbuat, pemerintah provinsi kabupaten kota berbuat, tapi kita juga di grassroots berbuat. Mental kita siap untuk menghadapi segala persoalan, ya, tidak panik, ya. Mudah-mudahan cepat berlalu ini, ya. Nah inilah kita kenapa ulang tahun kita ini tidak dengan perayaan-perayaan seperti itu, tapi pengembangan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi kita. Nah, hari ini kita buat seperti ini. Belum pernah HUT kita dengan seperti ini. Kita buat Zoom se-Indonesia dari sejak jam 9 pagi tadi ya. Terus kader bisa melihat. Inilah apa ikhtiar kita kepada pemerintah pusat, daerah dan juga publik. Ya. Mudah-mudahan dengan ulang tahun kita seperti ini dan juga seluruh DPW DPD yang menyaksikan, kita bisa melakukan sinergi, ya. Sinergi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi program kita P2 K2 P2 itu, ya, K2-nya itu, K pertama itu ekonomi kader, K keduanya itu dakwah kita ke dalam dan keluar, memperkuat spiritualitas. P2 kita pelayanan publik, ya. Nah, sebagaimana kita telah berbuat di Aceh, Sumut Sumbar, kita juga ingin berbuat di seluruh Indonesia. Saya keliling sejak saya dilantik jadi presiden 5 Juni 2025 sampai sekarang ini sudah 28 provinsi dari 38. Ya. Jadi 10 bulan itu 28, jadi 1 bulan 2,8 provinsi, hampir 3 provinsi 3 bulan. Ya. Untuk kita selesaikan, untuk apa tadi? Bertemu, mendengar. Kita mendengar apa persoalan kader kita, ya, ya persoalan ekonomi ternyata sama, persoalan rakyat Indonesia, persoalan kader PKS sama, ya, persoalan kaderisasi kita. Kesempatan ini juga ingin saya sampaikan, kita membuat kerjasama
kita punya 19 provinsi yang sudah punya DPR RI. 19 provinsi belum punya DPR RI. Di sini juga ternyata kader kita jumlahnya lebih sedikit, tidak terlalu padat dengan yang di sini. Maka kita buat 4 provinsi kita di Jawa ini, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, akan membantu K2-nya dalam bentuk baik ekonomi kader, terutama kaderisasi tadi, pengajian-pengajian, pembinaan-pembinaan. Kita mulai dari DKI. DKI ini DPR RI kita terbesar dari semua partai, DPR di provinsi kita terbesar, transportasi juga cepat, mudah, ya, ekonomi pemerintahan juga di sini 81 triliun, hampir sama dengan Jabar, Jateng, Jatim, 3 provinsi terpadat 90 triliun. Jadi ekonomi berada di sini. Saya mendengar dari 19 daerah yang saya kunjungi, mereka ingin itu. Bagaimana daerah padat ini membantu untuk mereka menghidupkan K2 ini. Nah, sister province istilah Pak Sekjen, sister province ya. Nanti kita bagi. Tapi kita mulai di Jakarta, saya sudah sampaikan. Jabar bahkan sudah dengan Bali, ya. Nanti Jateng dengan siapa, Jatim dengan siapa. Sumatera memang nanti ada 4 provinsi Sumatera, mungkin diselesaikan oleh teman-teman Sumatera. Nah, dengan cara ini kita kayak apa ya? Gerakan apa? Wali Songo ya. Wali Songo itu kan menyebarkan dakwah secara kultural, secara apa? Baik pembinaan masyarakat, pendidikan, keimanan itu kan bagian dari Pancasila. Coba sila pertama kita apa? Bang Raji, tahu nggak sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Manusia yang ada dalam berkata. Satu Indonesia. Dan terus kerakyatan dulu. Kelima, keadilan sosial. Jadi kalau kita ingin menyebarkan dakwah itu kita sedang menjalankan ideologi kita Pancasila, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kita masuk manusia yang beradab, kita berbuat untuk ya. Kemanusiaan itu sebenarnya lebih luas dari segala manusia, ya. Kemanusiaan itu orientasinya sampai ke siapa saja ya, di luar. Makanya kita peka dengan apa yang terjadi di Selat Hormuz, Iran, kondisi Iran, ya, saudara kita di Palestina. Persatuan Indonesia ya kita harus mulai dari Indonesia. Dengan cara keliling itulah kita membina persatuan, ya, kader-kader kita seluruh Indonesia. Kerakyatan dipimpin dari kebijaksanaan ini kita memunculkan pemimpin melalui pemilu, pemerintah eksekutif, legislatif. Kader-kader PKS kita ingin muncul pemimpin yang hikmat bijaksana. Apa hikmat bijaksana? Hikmat itu lebih hablum minallah, orang yang takut kepada Allah. Bijaksana itu hablum minan nas kuwah. Nah, ini ciri kepemimpinan unggul Indonesia. Dengan berkeliling ini kita akan mengenal seluruh Indonesia, kita akan tahu tantangannya, kita akan siap dai kita, kader kita yang keliling itu kita akan lebih paham apa kondisi Indonesia. Buahnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kita ingin hadirkan kesejahteraan seperti ini. Inilah ulang tahun kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk berbuat yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan kontribusi kepada kemanusiaan. Nah, tadi lagu kita ya, lagu Rasulullah Muhammad. Ini Masya Allah, rahmatan lil alamin. Ya, itu pesan yang lagunya dipilih pas lagi itu ya. Rahmatan lil alamin, di tengah kondisi dunia seperti ini, dunia itu menunggu rahmat bagi semesta alam. Rahmat itu sudah menjadi bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Indonesia. Kehadiran kita itu bukan mengambil, memberi. Rahmat itu orang datang tuh memberi. Apakah ilmunya, apakah alatnya, apakah ekonomi, apakah keterampilan, kontribusi penyelesaian masalah, penyatukan masyarakat, itu rahmat, ya. Dan itu ciri pengikut baginda Muhammad. ADRT PKS Islam rahmatan alam disebut. Oleh karena itu kita memulainya dengan tadi ya, pesan di buku saya 5 rumah perjuangan kita. Di tengah kondisi seperti ini rumah tangga kita perkuat, ya. Pertama, rumah pertama. Kedua, rumah ibadah kita, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik di berbagai waktu kita bersama mereka. Ketiga, rumah PKS kita,
rumah ormas, rumah LSM, rumah organisasi kita punya kontribusi. Keempat, rumah kebangsaan kita sebagai Indonesia. Kelima, rumah kemanusiaan Qatar. Inilah rumah bangsa sedunia. Nah, inilah Islam rahmatan lil alamin. Ya. Saya kira itu. Mana lagi ya? Terima kasih Bapak Presiden. Tapi sebelum kita kick off, kita akan video dulu wasitnya. Wah, gitu bukan bola, bukan kau bola. Bukan. Kita tadi kan sempat waktu 9 menit, masih kasih ada waktu kita. Iya. Itu Pak Presiden. Gimana? Tadi kan kita sempat waktu kan. Oh, begitu. 9 menit tambahan. Terus gimana? Nah, ini kita akan juga melihat ada video teaser dari kepala daerah yang dari kader kita nih. Oh, cek, Ucapan. Ucapan Milan. selamat, ucapan Oh iya, silakan. silakan.